Hai guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Dan kali ini kita mau nyobain sepatu Air Jordan 40. Udah yang ke-40 aja ini, gokil. Biasanya rilisan yang kayak kelipatan 10 gitu pasti ada sesuatu yang spesial. Makanya gue jadi lumayan excited waktu kedatangan sepatu ini. Pengen ngeliat sepatunya lebih dari sepatu-sepatu yang biasanya gue review. Gue nggak tahu juga kenapa sih. Mungkin karena kemarin gue sempet lihat di Instagram Paolo Banchero, pemainnya Magic. Dia bilang kalau sepatu Jordan 40 ini jadi salah satu sepatu ternyaman yang pernah doi pakai. Itu klaim yang bisa dibilang hebat banget sih, agak overklaim mungkin ya. Yap, namanya mungkin juga karena di endorse dia harus ngomong kayak gitu. Kita semua nggak ada yang tahu. Tapi pastinya itu jadi salah satu klaim yang bikin gua penasaran. Se-worth it apa sih sepatu Air Jordan 40 ini? Dan apalagi kalau ngeliat dari sisi harganya, sepatu ini dijual dengan harga 3.169.000. Harga yang nggak bisa dibilang terjangkau juga ya, masuk dalam salah satu upper price range untuk sebuah sepatu basket. Dan yang gue demen ternyata dari sisi box saja ini udah langsung jadi poin yang cukup diperhatikan oleh Jordan Brand. Meskipun mungkin di video gini nggak terlalu kelihatan, tapi ini ternyata Jordan Brand tuh ngasih hard box. Ini semuanya keras gitu loh guys, jadi bukan kardus seperti biasa. Dan langsung aja kita unboxing. Ini bukaannya kayak gini. Set, mewah sih, kayak ditarik aja gitu enak gitu. Terus sepatunya nih, kalian bisa lihat kayak gini guys. Dan jujur aja secara desain ini gue seneng banget. Secara waktu pertama kali ngeliat sepatunya udah langsung suka aja secara desainnya. Buat gue ini Jordan Brand kelihatan serius gitu buat ngasih sisi eksklusivitas dari perilisan sepatu Air Jordan 40 kali ini. Secara desain jujur aja lumayan ngingetin sama sepatu Air Jordan 2009. Dan gue ngerasa ya feeling mewah atau eksklusivitas yang gue rasain waktu pertama kali ngeliat sepatu Air Jordan 40 ini kayak udah lama gitu nggak gue rasain waktu ngelihat seri sepatu Jordan di seri-seri sebelumnya. Kalau nggak salah terakhir itu gue inget di sepatu Air Jordan 34. Terus juga salah satu sepatu Jordan yang gue rasa mewah banget itu ada di sepatu Air Jordan 23. Jadi berasa kayak lumayan lama gitu. Padahal menurut gue Jordan Brand itu udah identik banget sama rilisan-rilisan sepatu yang berasa mewah, berasa eksklusif, dan itu harusnya udah jadi DNA dari brand Jordan juga pada umumnya. Pas dilihat langsung, gue juga ngerasa ini bakal jadi salah satu sepatu Jordan yang bakal asik kalau misalnya mau dipakai secara casual, gak cuma di dalam lapangan aja. Tapi ini kalau misalnya kalian mau pakai buat kegiatan daily, buat jalan-jalan, ini juga masih masuk banget secara desain. Dari sisi pemilihan materialnya, gue juga ngerasa eksklusif banget. Gue seneng banget. Dimana di area depannya, di sini ada penggunaan material nubuck. Yang ini kalian bisa lihat dari sisi green yang ditawarkan juga kayak tipis banget gitu nubaknya. Dan di bagian samping sepatunya yang warna putih, di sini ada implementasi material leather yang terbilang cukup soft juga waktu dipegang, enak banget. Ditambah juga untuk yang pewarnaan hitam di bagian panel lacing sistemnya sama di bagian belakang ini menggunakan build material sintetik guys. By the way juga banyak banget yang penasaran kalau ngomongin dari sisi implementasi material yang ditawarkan di sepatu ini. Kabarnya ini merupakan sepatu basket yang panas banget katanya waktu dipakai main. Dan kemarin gue udah sempet nyobain sepatunya. Kalau dikata panas ya bisa dibilang emang lebih panas dari sepatu basket gue pada umumnya. Cuma rasa-rasanya kalau kalian ngomongin masalah panas gitu, pemilihan kaos kaki rasanya itu bakal jadi salah satu peranan penting buat mengantisipasi masalah kayak gini. Kalau kaos kaki kalian yang dipakai itu penyerapannya makin oke, terus nggak terlalu gampang basah, itu makin oke sih seharusnya. Padahal di bagian samping ini udah dikasih implementasi material yang bolong-bolong gini yang seharusnya bisa berfungsi sebagai ventilasi. Tapi tetap masih banyak yang bilang kalau sepatu ini ternyata build-nya itu bisa dibilang cukup panas. Selain itu detail yang ditawarkan oleh sepatu ini juga banyak banget. Dari sisi desainernya sendiri, Leo Cheng menurut gue sih mengimplementasikan dengan sangat baik. Karena nggak cuma satu, nggak cuma dua, lebih dari 5 bahkan detail-detail yang ada dari sepatu klasiknya Jordan ditaruh di sepatu ini. Jadi untuk detailnya sendiri, yang pertama kalian bisa lihat di bagian belakang sepatunya. Ini ada sejenis apa nih? Kayak Mika gitu ya. Ini notes untuk sepatu Air Jordan 3 dan juga Air Jordan 4. 3 dari sisi tulisan Nike Air-nya dan 4 dari sisi pewarnaan yang digunakan. White cement gitu guys. Terus kalian bisa lihat juga untuk di bagian tang area sepatu ini
menggunakan reflective material yang ini mengambil inspirasi dari sepatu Air Jordan 13. Di sisi dalamnya sebenarnya di sini tuh kayak ada detail kecil, tulisan-tulisan gitu. Nih, ini bisa dibilang mengambil inspirasi dari sepatu Air Jordan 10, di mana ada beberapa pencapaian oleh Michael Jordan sendiri terkait juaranya di NBA dan juga di beberapa tempat. Selain itu di area tangnya ini mengingatkan sama sepatu Air Jordan 5. Kalau kalian lebih detail lagi, di sini sebenarnya ada beberapa implementasi garis-garis yang menunjukkan wings logonya Jordan, yang ini mengambil detail dari sepatu Air Jordan 2. Lihat di sisi sini ada detail yang menunjukkan dari sepatu Air Jordan 14 ataupun di Air Jordan 8 ataupun di Air Jordan 18, dimana di sini ada kayak perforated area gitu di area sini, dan juga di bagian atasnya di sini ada implementasi dots dan juga reflektif yang ini mengambil inspirasi dari sepatu Air Jordan 6. Di bagian sisi dalamnya kalian juga bisa ngelihat guys, nih ada tulisan 40. Nih gue senterin, di sini ada tulisannya Quality Basketball Product Inspired by the Greatest of All Time. Itu mengambil inspirasi dari sepatu Air Jordan 12 sama di sepatu Air Jordan 11 juga. Dan di sisi depannya nih kalian bisa ngelihat di sini, ini ada sedikit detail Jordan yang kelihatan di sisi tractionnya. Itu juga mengambil inspirasi dari sepatu Air Jordan 12. Kayaknya masih banyak lagi lah ya dari sisi toe design, ngingetin sama sepatu Air Jordan 16. Dan mungkin itu aja sih, gue takutnya yang lain. Kalau ada yang tahu lebih detail, kalian bisa tulis aja di kolom komentar bagian bawah. Nih, by the way, reflektifnya bisa kelihatan dari sini nih. Nih. Dan pastinya highlight paling utama yang gue rasain waktu nyobain sepatu ini ada dari sisi kestabilan yang berasa ekstra banget, apalagi kalau dibandingkan dengan rilisan sebelumnya Air Jordan 39. Kalau diingat-ingat tahun lalu Air Jordan 39 tuh rasanya agak tipis di area depan, terus nggak ada torsional build sepatunya. Ya, sepatu itu berasa agak kurang stabil sih. Apalagi dengan adanya cushioning yang se-bouncy itu, seresponsif itu. Jadi berasa kayak agak goyang-goyang aja gitu, terutama di area depan sepatunya. Dan di sepatu ini terlepas udah ada implementasi yang bisa dibilang cukup mirip, sama-sama masih menggunakan implementasi Zoom X dan ada teknologi zoom juga untuk bagian cushionnya. Tapi di sepatu ini bisa dibilang juga ada sedikit upgrade, dimana zoom unit yang digunakan itu sekarang berada tepat di bawah kaki kita langsung, dimana implementasinya merupakan implementasi teknologi zoom strobe yang udah jadi salah satu cushioning andalan dari Nike juga. Feel-nya sih menurut gue mewah banget, berasa banget terutama dari sisi bouncy-nya, dari sisi soft-nya, sisi impact protection-nya, dan sisi responsifnya pun juga menurut gue dapet banget di sepatu ini. Kalau gue bisa ngasih rating secara first impression aja, gue bakal ngasih rating bintang 5 untuk cushioning system yang ada di sepatu ini guys. Dan yang paling bikin berkesan sekali lagi adalah dari sisi build stabilitas yang ditawarkan, dimana yang cukup membedakan sama sepatu Air Jordan 39 terletak di bagian implementasi midsole sepatu ini. Ada bagian yang nge-wrap dari sisi luar sini sampai di bagian dalamnya sini, yang ini berfungsi untuk meng-cage atau menstabilkan cushioning system yang ada di sepatu Air Jordan 40 ini guys. Ditambah lebih detail lagi di area forefootnya, di sini juga ada implementasi outrigger tipis saja, yang ini juga menurut gue sangat-sangat membantu dalam memberikan kestabilan ekstra sewaktu gue menggunakan sepatu ini di lapangan. Meskipun tetap ya di perilisan sepatu Air Jordan 40 ini nggak ada torsional plate ataupun shank plate yang ditawarkan. Cuma emang sisi area sampingnya ini yang menurut gue jadi pertimbangan Jordan Brand untuk mengantisipasi bagian yang perlu di-upgrade dari sepatu Jordan sebelumnya. Ini kalau kalian tekan-tekan gitu, bagian sisi ini berasa kayak keras banget gitu loh guys. Jadi density-nya juga beda sama midsole ataupun implementasi cushion yang ditawarkan di sepatu ini. Selain itu kalau ngomongin dari sisi build traction yang ditawarkan, kemarin gue baru nyobain di lapangan basket vinyl. Kebetulan kondisi traction yang gue pakai di sepatu ini agak-agak berdebu, jadi nggak yang kondisinya itu sangat-sangat smooth gitu secara implementasi di area bawah sini. Dan gue tetap bisa ngedapetin coverage traction yang buat gue tuh udah oke banget. Mungkin buat kalian yang udah familiar sama pola traction yang ada di sepatu Jordan 39, bakalan aman di sepatu ini juga dapat memberikan coverage yang cukup oke. Dan kalau kalian ngelihat dari sisi implementasi traction yang ada di bawah, ini kombinasi antara solid rubber dan juga translucent rubber. Dan dari sisi nutnya sendiri, ini menurut gue juga nggak begitu tebel-tebel amat. Jadi kalau misalnya kalian mau gunakan di lapangan basket outdoor, terutama lapangan basket outdoor yang kasar, ini sih nggak akan gue rekomendasikan. Apalagi kalau dipikir-pikir
sayang juga ya pakai sepatu dengan harga 3 jutaan buat dipakai main di lapangan basket outdoor. Juga buat kalian yang penasaran sama fit dari sepatu Air Jordan 40 ini, kalau gue ngerasanya sepatu ini tuh true to size tapi emang snug banget. Jadi buat kalian, mungkin gue ngerasa bakal kebanyakan orang tuh lebih prefer untuk naik setengah size di sepatu ini. Dan kalau kalian main basket juga pakai sepatu ini, perhatiin juga dari sisi kaos kaki yang kalian pakai. Dan kalau bisa waktu nyobain sepatu ini di toko, kalian cobain pakai kaos kaki basket kalian, kaos kaki yang tebel gitu. Jadi kalian bisa ngedapetin keseluruhan fit yang actual kayak yang bakal kalian gunakan di lapangan. Kalau buat gue sendiri, true to size emang berasa agak snug aja secara keseluruhan. Dan kalau buat gue sendiri sih true to size aja. Gue kebetulan juga suka sepatu yang fitnya itu snug one to one gitu. Tapi gue ngerasa di area sini nih guys, kayak di pertemuan antara material nubak sama material yang lainnya ini berasa agak ada bagian yang neken di bagian atas punuk kaki gue di area sini sih. Ini sebenarnya bukan di punuk kaki juga ya, tapi kayak di atas jari gitu sih, kayak di bagian jari belakang gitu. Di area sini tuh berasa kayak ada yang neken gitu. Dan gue ngerasanya dari sisi build material ini sih bakal jadi bagian yang butuh break in time. Secara ngelihat dari sisi pola material yang digunakan, jenis material yang digunakan, ya ini bakal jadi material yang emang butuh break in time dan bakal lebih nyaman lagi kalau udah melewati proses break in time juga. By the way, secara struktur sepatunya pun dari si fit juga terbilang cukup unik. Dimana di bagian belakangnya ini tuh kayak padding-padding terpisah gitu, jadi kayak ada bagian yang nggak attach sama sisi-sisi samping sepatunya. Dan ini lumayan ngingetin sama build dari sepatu Air Jordan 34, dimana sepatu tersebut awalnya dibuild dari sisi belakangnya dulu gitu, baru keseluruhan upper sepatunya. Rasanya untuk sepatu Air Jordan 40 ini nggak yang gitu-gitu banget, tapi ini jadi salah satu implementasi yang terbilang cukup unik aja di perilisan sepatu ini. And that's about it guys, pengalaman pertama gue nyobain sepatu Air Jordan 40, dan rasa-rasanya ini bakal jadi salah satu sepatu basket yang gue seneng banget sih rilis di tahun 2025 ini. Meskipun sepatunya berasa agak panas, tapi banyak banget nilai plus yang gue temukan di sepatu ini. Dari sisi desainnya yang cakep banget, dari sisi teknologi cushioning yang juga gokil, improvement dibandingkan dengan seri sebelumnya. Dan gue ngerasa ini jadi salah satu rilisan dari Jordan Brand yang sangat-sangat diperhatikan. Berasa kayak Jordan Brand tuh mulai serius lagi untuk merilis sepatu basketnya dengan beberapa implementasi yang terbilang all out di sepatu Air Jordan 40 kali ini. Dan buat kalian tertarik sama sepatunya, udah available di beberapa retail store di Indonesia. Dan sekian untuk video kali ini guys, semoga video ini bisa membantu kalian dalam menemukan sepatu basket yang cocok. Alright, peace. Beli colorway berikutnya kali ya.